Perkenalkan, nama saya Kevin Kosaki dari Agribisnis Kelas K, Fakultas Pertanian di Universitas Brawijaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya, yaitu artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Kondisi Pertanian Indonesia. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Jadi latar belakangnya itu adalah globalisasi membawa perubahan besar bagi sektor pertanian, terutama melalui kemajuan teknologi dan keterbukaan pasar di Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara agraris ini, kondisi ini menjadi tantangan karena petani semakin kesini semakin dituntut untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing untuk negara luar atau untuk lebih bersaing terhadap produk dari luar negeri. Jadi, rumusan masalah kali ini adalah ada 4, yaitu bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perkembangan sektor pertanian di Indonesia, mengapa petani Indonesia masih kesulitan beradaptasi dengan standar dan sistem produksi global, apa dampak globalisasi terhadap ketahanan dan kemandirian pangan nasional, strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian di Indonesia. Tujuannya di sini adalah eh, menganalisa pengaruh globalisasi terhadap sektor pertanian di Indonesia, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing dan kemampuan adaptasi petani, mengkaji dampak dari globalisasi terhadap ketahanan serta kemandirian pangan, merumuskan strategi kebijakan untuk memperkuat daya saing pertanian Indonesia di dalam era globalisasi. Jadi manfaat dari artikel ilmiah yang saya tulis ini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang globalisasi dan pertanian di Indonesia, serta menjadi referensi dalam kajian ekonomi, pembangunan, dan ketahanan pangan. Sedangkan manfaat praktisnya itu adalah menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan petani dan sektor pertanian, dan memberikan wawasan bagi masyarakat dan pelaku pertanian dalam menghadapi persaingan global. Jadi, artikel ilmiah yang saya ambil ini memiliki tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, contohnya dari yang memiliki isi selaras dan sejalan dengan artikel atau judul yang saya ambil. Seperti ada jurnal Trade Globalization and Welfare yang ditulis oleh Aini pada tahun 2023, jurnal Ekspor Impor dan Pertumbuhan Agribisnis yang ditulis oleh Abdianto pada tahun 2022, dan jurnal Transformasi Pertanian Nasional yang ditulis oleh Abduh pada tahun 2021, dan masih banyak lainnya. Metode penelitian kali ini yang saya ambil dalam mencari informasi untuk artikel ilmiah saya adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan artikel. Dan teknik data ini diambil melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber yang relevan, dan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap kondisi pertanian di Indonesia. Hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan dari artikel ilmiah saya adalah globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap sektor pertanian Indonesia, baik berupa peluang ataupun tantangan dari struktural, akses terhadap teknologi modern seperti mekanisasi, atau bahan-bahan ataupun alat yang digunakan oleh petani tradisional. Dan semakin ke sini, peluang yang ada atau peningkatan produktivitas, manfaatnya ini secara garis besar belum merata, karena kemampuan adaptasi petani itu masih sulit untuk direalisasikan ataupun masih terbatas. Di sisi lain, globalisasi ini meningkatkan tekanan kompetitif melalui banjir impor pangan murah, sementara biaya produksi yang di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini melemahkan daya saing petani lokal dan meningkatkan ketergantungan terhadap impor. Sehingga di sini tuh ada sisi negatif dan posisinya, ataupun sisi yang menjadi peluang dan sisi yang menjadi tantangan. Dan di hasil pembahasan ini juga menjawab dari soal rumusan masalah yang tadi saya sampaikan, yaitu dampak globalisasi terhadap ketahanan kemandirian pangan,
yaitu globalisasi meningkatkan tekanan kompetitif melalui masuknya produk besar ataupun produk impor yang murah, membuat petani lokal sulit untuk bersaing dan meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor. Adaptasi petani terhadap sistem standar globalisasi di sini mayoritas petani merupakan petani kecil dengan keterbatasan modal dan keterbatasan teknologi, sehingga sulit untuk memenuhi standar global yang ditentukan oleh negara. Strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing di sini tuh, pemerintah perlu memperkuat modernisasi pertanian berbasis kelompok atau koperasi dengan meningkatkan penyuluhan dan literasi digital terhadap petani tradisional, sehingga dapat membantu petani untuk lebih maju dan lebih peka terhadap globalisasi. Dan di sini juga ada sisa yang terakhir, rumusan terakhir itu pengaruh globalisasi terhadap perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Globalisasi di sini tuh membuka peluang peningkatan efisiensi pertanian melalui teknologi modern, tetapi manfaatnya belum merata karena keterbatasan yang tadi saya sampaikan, dan kemajuan sektor ini tetap bergantung kepada kesiapan dari petani internal Indonesia itu sendiri. Jadi kesimpulannya bisa ya diambil dari artikel ilmiah saya ini adalah globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap pertanian Indonesia dengan membuka akses teknologi modern dan peluang pasar internasional. Namun dampak positif ini belum merata karena sebagian besar petani masih memiliki keterbatasan, sehingga rentan terhadap tekanan impor dan meningkat ketergantungan pangan dari negara lain ataupun dari luar negeri. Peluang yang hanya dapat dimanfaatkan jika sektor pertanian mampu bertransformasi dan memperkuat kapasitas internalnya. Saran yang bisa saya sampaikan di sini untuk peneliti selanjutnya melalui artikel ilmiah saya adalah karena penelitian saya ini masih memiliki keterbatasan, disarankan untuk peneliti berikutnya agar memperluas cangkupan lokasi dan informasi, serta menggunakan instrumen yang lebih beragam untuk memperoleh data yang lebih representatif. Selain itu, pendekatan analisis yang lebih komprehensif yang diperlukan agar hasil penelitian menjadi lebih akurat, kredibel, bermanfaat, dan bagi pengembangan serta praktik di bidang terkait. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.